saya Siva Zain Kusuma dengan NIM 1112111137 dari program studi manajemen, nama dosen Imam Yuwono dari Universitas Dia Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari etika umumnya. Berikut beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan untuk mengambil dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri apa yang dianggap untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan yang menjadi kewajiban dalam dunia bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, apa yang diharapkan darinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi kegiatannya. Sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya, serta resiko atau akibat yang akan timbul baik dari dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak lain. Ia juga tahu bahwa dan tindakan yang akan diambilnya akan sesuai atau sebaliknya bertentangan dengan nilai norma moral tertentu. Kalau seandainya bertentangan, dia sadar dan tahu mengapa keputusan dan tindakan itu tetap diambilnya kendati bertentangan dengan nilai norma moral tertentu. Dalam etika, kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis. Hanya orang yang bebas yang bisa bertindak secara etis, karena tindakan etis adalah tindakan yang dalam bahasakan bersumber dari kemauan baik secara pribadi. Hanya karena seorang mempunyai kebebasan, ia bisa dituntut untuk bertindak secara etis. Hal yang sama berlaku dengan bidang bisnis. Seorang pelaku bisnis hanya mungkin bertindak secara etis kalau dia diberi kebebasan dan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggap baik. Tanpa kebebasan ini, pelaku bisnis akan menjadi robot yang hanya bisa tunduk pada tuntutan, perintah, dan kendali di luar dirinya. Hanya dengan kebebasan, ia dapat menentukan pilihannya secara tepat dan mengembangkan bisnisnya secara baik sesuai dengan apa yang diinginkannya. Namun, kebebasan saja belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara otonom dan etis, karena dengan kebebasan seorang dapat bertindak secara otonom dan etis. Karena kebebasannya, seseorang dapat bertindak secara membabi buta tanpa menyadari apakah tindakannya itu baik atau tidak. Dengan kebebasannya, seseorang bertindak sesuka hatinya, dan karena itu malah bertindak secara tidak etis. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggap baik, melainkan juga adalah orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, serta mampu bertanggung jawab atas keputusan tindakannya, serta dampak dari keputusan dan tindakannya bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran agak merasa aneh apabila prinsip jujur ini ada dalam prinsip etika bisnis. Sebab dalam bisnis terdapat mitos bahwa bisnis dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari modal yang maksimal, di mana ada kalanya terjadi praktek kegiatan tipu menipu demi meraup untung. Berikut ini terdapat 3 hal yang dapat membuktikan bahwa bisnis tidak akan bertahan lama apabila bisnis tidak dijalankan dengan prinsip kejujuran. Yang pertama, kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak tertentu. Yang kedua, kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga, kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingan. Yang pertama, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga saling menguntungkan semua pihak. Prinsip ini mengakomodasikan hakikat dan tujuan bisnis.
Yang kedua, prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Yang keempat adalah etos bisnis. Yang dimaksud dengan etos bisnis adalah suatu kebiasaan atau budaya moral menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari suatu generasi ke generasi lain. Inti etos ini adalah pembudayaan atau pembiasan penghayatan akan nilai, norma, ataupun prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai inti kekuatan dari suatu perusahaan yang sekaligus juga membedakannya dari perusahaan yang lain. Umumnya, etos bisnis pada awalnya dibangun dengan dalam suatu perusahaan dari visi dan misi suatu perusahaan dan penghayatan yang mendalam dalam menjalankan bisnis yang baik. Di samping itu, etos berkembang atau tidak berkembangnya etos bisnis tergantung dengan gaya kepemimpinan yang ada dalam perusahaan tersebut. Gaya kepemimpinan yang ada dalam perusahaan akan mempengaruhi karyawan dalam aktivitas sehari-harinya. Alasan perlunya etika dalam bisnis. Yang pertama, kinerja bisnis tidak hanya diukur dari kinerja manajerial atau finansial saja, tetapi juga berkaitan dengan komitmen moral, integritas moral, pelayanan, jaminan mutu, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, dengan persaingan yang ketat, pelaku bisnis sadar bahwa konsumen adalah raja, sehingga perusahaan harus bisa merebut dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, perusahaan semakin menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga kerja yang siap untuk dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Karyawan adalah subjek utama yang menentukan keberlangsungan bisnis, sehingga harus dijaga dan dipertahankan. Yang keempat, perlunya menjalankan bisnis dengan tidak merugikan hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnis. Yang kelima, relevansi moral dan bisnis. Dalam menjalankan bisnis modern dewasa ini, di mana dituntut untuk bersaing secara etis. Dalam persaingan global yang sangat ketat tanpa mengenal adanya perlindungan dan dukungan politik tertentu, semua perusahaan bisnis mau tidak mau harus bersaing berdasarkan prinsip etika tertentu. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain ialah yang pertama, pengendalian diri, yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial, yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, dan yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Selanjutnya, yang keenam, pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan yang baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis. Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang punya kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya itu. Pada akhirnya, pendekatan ini mempunyai tujuan imperatif. Selanjutnya, yang ketujuh, dua kelompok stakeholder. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer yaitu pemegang saham, kreditor, pemasok, konsumen, rekan bisnis, penyalur, pekerja, dan pemilik. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder yaitu pemerintah, masyarakat setempat, kelompok pendukung, aktivitas sosial, media massa, dan pemerintah asing. Selanjutnya yang ke-8, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yaitu pertama, lingkungan khusus. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi atau stakeholder, seperti konsumen, pemasok, pesaingan, dan kreditor. Yang kedua, lingkungan umum. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik, dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi.
Perubahan lingkungan umum biasanya tidak mempunyai dampak besar perubahan lingkungan khusus, namun demikian manajer harus memperhatikannya ketika merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas organisasi bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.